agar kita introspeksi diri, agar kita merenung, sudah sampai di manakah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah sampai di manakah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena tanpa renungan, tanpa introspeksi diri hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak akan bisa kita untuk berhijrah kepada yang lebih baik. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita tanpa renungan, tanpa introspeksi diri, kita akan merasa sudah baik, kita akan merasa sudah alim, kita merasa tidak ada lagi kekurangan kita merasa kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal perasaan ini sangat membahayakan kita. Perasaan ini sangat membuat kita terlena, terlupakan bahwa ibadah kita belum lagi apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu sebelum kita melakukan hijrah perlu sangat kita introspeksi diri. Kita merenung, sudah sampai di manakah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang melanda bangsa kita ini, yang melanda negara kita pada saat ini, sudah hampir 2 tahun kita dirundung oleh COVID-19. Anak-anak kita sekolahnya entah bagaimana, sudah hampir 2 tahun. Untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat perlu kita merenung kesalahan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah janji Allah dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw wala fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau suatu negeri itu, suatu bangsa itu, satu kelompok itu, rumah tangga itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah akan limpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi kenyataannya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita rasakan saat ini? Ekonomi kita semakin hari semakin sulit, keadaan kita semakin hari semakin sulit. Belum lagi wabah penyakit yang tak kunjung pergi, yaitu COVID-19. Maka nyatalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma unzila bala illa bikathratiz dzunub. Allah tak akan menurunkan bencana, Allah tak akan menurunkan malapetaka illa bikasratiz dzunub, kecuali dosa mereka sudah banyak. Wa ma yaksifu illa bitaubah, dan Allah tak akan menghentikan bencana tersebut kecuali mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kesalahan kita kepada Allah? Karena kesalahan kita yang paling fatal, mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Coba kita lihat hari ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berapa banyak kita umat Islam yang melakukan dosa riba, berapa banyak kita umat Islam yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dari kalangan masyarakat awam, yang berpendidikan pun sekarang ini banyak melakukan dosa-dosa riba. Rumahnya penuh dengan riba, kendaraannya penuh dengan riba, padahal dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan engkau campur adukkan yang hak dengan yang batil. Salat dia, ibadah dia, tapi dosa riba tetap dia lakukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi saya sampaikan, ketika masyarakat kita, bangsa kita ini tidak introspeksi diri, maka tidak akan pernah Allah hentikan malapetaka tersebut. Tapi dengan introspeksi diri, insya Allah kita akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, kullu ibni Adam khata wa khairul khata'ina at-taubah. Semua anak Adam itu, semua manusia itu pernah melakukan dosa, tapi sebaik-baik orang yang berdosa ketika dia bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kita yang kedua adalah kurangnya koneksi ibadah kita kepada Allah. Kurangnya spiritual ibadah kita kepada Allah. Ibadah kita cenderung hanya rutinitas. Ibadah kita cenderung hanya di bibir saja, di lisan saja.
Apa yang terjadi kalau ibadah cuma di lisan kita saja? Maka tidak tersambung, tidak terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak terhubung, tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita cenderung dengan kehidupan dunia semata. Coba kita lihat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak kita umat Islam yang berlomba-lomba membangun pesantren. Banyak di antara kita umat Islam yang berlomba-lomba membangun pesantren. Tapi sayang, pesantren yang dibangun itu tidak lain hanya pencetak uang. Pesantren yang dibangun itu tidak lain hanya mesin daripada uang. Bukan akhirat tujuannya, tapi kemewahan dunia semata. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk hijrah perlu kita introspeksi diri. Kita merenung kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hijrah bukan hanya sekadar berpindah fisik, bukan hanya sekadar berpindah tempat tinggal, bukan hanya berpindah kota, tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Yang hijrah itu sebenarnya kata Rasulullah adalah meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan renungan, dengan introspeksi diri, sadar kita akan kekurangan kita, sadar kita akan kesalahan kita, sehingga kita berusaha untuk lebih baik daripada hari-hari kemarin. Kita berusaha ibadah kita kepada Allah tak hanya di lisan saja, tapi ada nilai spiritualnya. Coba kita bandingkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ulama-ulama kita terdahulu, atau mulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, para tabi'in, ketika mereka sholat tetap Fatihah yang mereka baca, tetap Subhana Rabbiyal Azimi, tetap Rabbi Ghafirli, sama dengan apa yang kita baca sekarang. Tapi apa bedanya kita dengan mereka? Dengan ulama-ulama terdahulu misalnya, nilai spiritualnya mereka mempunyai, sedangkan kita tidak memiliki nilai spiritual dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sedunia ini kita umat Islam yang terbanyak, bangsa ini umat Islam yang terbanyak. Seharusnya kita ini dirahmati, diberkahi oleh Allah dari langit dan bumi. Seharusnya kehidupan kita tidak sesusah ini, bencana tidak selama ini. Tapi apa kata Allah? Syaratnya harus dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah limpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka melalui khutbah yang singkat ini, mari kita introspeksi diri, kemudian kita hijrah, berpindah dari selama ini ibadah kita yang tidak ada nilai spiritualnya. Kita berusaha lebih terkoneksi, terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita masih bisa mandi sebelum kita dimandikan oleh orang lain. Hari ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita masih bisa berpakaian sebelum pakaian itu dipakaikan oleh orang lain ke kita. Hari ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita masih bisa berjalan ke masjid sebelum kita digotong oleh orang lain. Hari ini kita masih bisa sholat sebelum kita disolatkan oleh orang lain. Artinya apa hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Allah masih sayang kepada kita. Allah masih memberikan waktu, kesempatan bagi kita untuk memperbaiki nilai-nilai ibadah kita. Tak hanya sekadar sholat, tak hanya sekadar zikir, tetapi hendaknya ibadah yang kita lakukan itu benar-benar tersambung, terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar.